Katanya sih dengar-dengar ngap ya. Dari tahun udah lama banget tuh. Ayo kita langsung datangkan, kita coba tanyakan. Oh iya. Nah, ini. Kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kan, back again bareng kita. Yoi. Udah long time no see ya Long kan. time no see. Hai. Sampai aku berubah jadi botak ya. Astaghfirullahaladzim. Enggak, itu emang antum aja potong rambut berak. Iya. Oke, balik lagi guys sama kita di Anim. Amsyar. Iya, ada ininya ya, ada joget-joget sinatun gitu ya. Sinatun, lawas nih ketahuan. Gimana guys? Gimana nih Karis? Wah, ini sih kita kedatangan beliau ya. Gila ini. Legenda. Kalau udah nyebut beliau bahaya nih ini tarafnya nih. Nah, ya. Dengar-dengar ngap ya? Dari tahun udah lama banget tuh. Dedengkot, Bray. Dedengkot. Wah. Mungkin 20 tahun kali ya ada. Kasih paham gak tuh kita langsung skuy. Coba makanya kita langsung datangkan, kita coba tanyakan. Oh iya, si Katris. Nah, ini. Kasih paham. Lu kok hilang? Hah? Lu sih meleng aja. Lu Hilang lagi. Den. Let's go. Let's go Mas, kenalan dulu dong Mas. Oke, nama gue Henry. Kalau saat ini gue menjabat sebagai head production di visi8.com. Jadi visi8 itu merupakan perusahaan yang mengkhususkan untuk membuat IP, meng-create IP baru gitu. Jadi kita bukan service, based on service, tapi justru kita seperti penggodokan IP baru. Jadi kita cuma punya animator untuk yang membuat untuk buat pilot gitu. Tapi nanti kita akan lempar ke studio-studio lain gitu. Jadi kita pasti akan kerjasama dengan banyak studio lain, bukan hanya studio animasi, mungkin juga freelancer. Karena kita meng-create bukan hanya animasi tapi komik. Kita base dari komik juga. Ya, kita dari komik, bahkan kita nggak membatasi kita itu style kita apa, mau manga, mau western, mau European style, kita terima, kita coba kembangin gitu. Dan yang paling penting adalah kita mau coba bangun style Indonesia jelas gitu. Karena kan memang kita kan belum ada apa namanya sih baku ya, sesuatu yang baku bahwa ini lu style Indonesia style gitu belum ada. Kita punya komikus lama yang hebat. Salah satunya kayak Teguh Santosa, macam-macam gitu yang punya style bahkan mungkin kalau gue nggak tahu ya, gue mungkin dari angkatan lama ya. Jadi kalau dulu tuh ada buku pelajaran. Jadi kalau angkatan lama tuh pasti bilang, oh ini buku ini Ibu Budi, ini Budi gitu ya. Nah itu style ilustrasinya itu udah kayaknya Indonesia banget gitu, karena kita nggak lihat di yang lain. Jadi seperti itu. Jadi gue berusaha untuk melakukan penggodokan dan gue mengatur masalah produksinya gitu. Karena kalau di Visi 8 manajemennya kita tuh salah satunya adalah gue, jadi ada 4 orang. Yang pertama jelas CEO-nya, dan langsung di bawah CEO itu gue sebagai head production. Kemudian ada head kreatif, kemudian ada bisnis development juga punya, dan salah satu lagi. Jadi kita punya 2 kreatif. Yang satu kreatif
untuk production, kemudian adalah satu lagi ada kreatif sebagai kreator. Gitu. Jadi kita mengumpulkan kreator nih. Mungkin suatu saat nanti kita akan buka kreator dari luar dan kita akan buka pitching gitu ya buat 8 jam kerja, 1 istirahat. Itu kita mau maksimalin di situ. Jadi benar-benar kita mau benerin habit kita, karena kalau gue nggak tahu ya, kalau di studio kita zaman dulu itu ada yang open hour 24 jam 24/7 gitu, dan itu nggak sehat gitu. Iya benar. Lo nggak ada waktu untuk lu, nggak ada me time, lu nggak ada waktu untuk keluarga gitu, nggak ada waktu untuk apa, itu nggak sehat gitu. Itu bukan manusia, itu robot. Nah nanti ya, ini kan makanya kita harus bedain antara robot, mesin, dan human. Human jelas kita bekerja yang kita udah kita sepakati 8 jam per hari, 5 hari kerja, itu kita fokus, kita banting tulang lah di situ. Tapi setelah itu ya udah kita having fun, kita coba relax gitu. Karena biasanya dalam keadaan relax justru otak kita tuh atau kreasi kita justru berkembang banyak di situ. Ngopi bengong aja kan biasanya. Kayaknya ide bikin ini keren nih. Gitu. Inspirednya. Waduh. Ya, inspirasi gitu. Nah, ya. Mungkin ada yang anak senja gitu kan. Kalau anak senja kan duduk bengong aja udah, udah bikin jadi sajak tuh. Waduh. Jadi lagu dong itu. Jadi lagu. Udah relate. Iya, relate. Gokil. Berarti semuanya sekarang ya ini ya Mas ya, apa namanya? Jadi head juga gitu. Jadi bapak yang baik juga otomatis. Iya, bapak yang baik juga itu, gitu. Ya jadi kan? Suami juga yang harus ngambilin. Barusan tadi juga tiba-tiba diingetin gue lupa gitu ngambil cucian. Tapi kan itu ya apa ya manusiawi. Ya gimana? Karena kalau gue pribadi, gue nganggap itu sebagai partner sebenarnya, partner in life gitu. Jadi gue nggak nganggap bahwa gue lebih tinggi, gue yang nyari duit, gue banding enggak, ini sama gitu. Makanya gue untuk di kantor secara officially gue nggak mau dipanggil bapak. Pade. Pade boleh, om boleh, mbah pun boleh, asal jangan bapak. Kalau menurut gue gitu, karena menurut gue bapak itu official banget sih, sih gitu. Kayaknya kalau udah dipanggil bapak, terus lu jadi kayak ada gap gitu. Jadi gue nggak suka ada gap. Karena kebetulan di studio atau di PC8 gue yang paling tua sih. Bahkan CEO-nya lebih muda dari gue, jadi ya. Sebelum kita membahas lebih jauh nih, boleh nggak Mas tahu pengalaman animasi di dunia animasi itu, pengalamannya boleh diceritain nggak Mas? Perjalanannya? Kalau gue, kalau misalkan dirunut-runut gitu, kalau mau lo kenal animasi itu dari kapan? Lama gue kenal animasi, bahkan gue dari gue yang terus terang yang ngajarin gue gambar pertama kali atau megang pensil pertama kali itu nyokap gue gitu. Karena kan memang nyokap gue sering ibu rumah tangga ya, jadi tapi nyokap gue itu base pendidikannya adalah desain interior. Jadi nggak punya basic untuk penggambar lah ya, basic gambar gitu. Jadi dari kecil gue udah biasa. Dan gue punya curiosity bahwa gue kan nonton kalau zaman dulu itu ada kartun kita terbatas ya, nggak ada YouTube, jauh buru YouTube. Jadi kita dulu kita nonton di TVRI, channel tuh cuma satu, TVRI doang. Dan film yang animasi yang gue suka dulu ya Scooby-Doo. Ya itu umum banget zaman dulu banget tuh, SD sebelum sekolah malah. Ya Scooby-Doo. Terus gue sampai lupa tapi yang gue ada Popeye, ada macam-macam ya gitu ya. Anime belum masuk waktu itu. Anime itu baru masuk yang pertama kali gue kenal dan melekat banget itu Voltus 5. Waduh, kebayang sih ini dedengkot banget sih anjir. Diam. SD dan gue mesti nyewa di video gitu kan. Dan kalau nonton tuh bareng-bareng gitu, satu komplek anak-anak pada bareng-bareng gitu ya. Karena kan kita nyewanya urunan. Iya benar. Patungan dulu. Iya, patungan dulu nih. Satu-satu tuh kita pada naik sepeda gitu ke tempat penyewaan. Pak mau pinjem ini gitu. Seru ya. Terus nih kita nonton bareng. Dan karena waktu dulu gue yang mungkin beruntung untuk
punya player waktu itu selain temen ini, dan gue belajar gambar justru di situ. Jadi kalau dulu tuh kalau kita di YouTube ya, bisa ini kan kita bisa freeze. Jadi gue nyetel, terus gue matiin, gue post, terus gue gambar, gue tiru. Gambar tiru. Jadi ya, pas gini. Nah, cuman kalau dulu kan kita nggak bisa ngepas kayak kalau sekarang kita bisa per frame, kita maju mundur. Kalau itu enggak, pas maju, aduh posnya begini lagi. Posnya tuh, udah deh gambar dulu deh yang penting. Tapi ya masih bisa belajar kok gitu. Dengan di antara keterbatasan. Nah itu juga yang sebenarnya harusnya jadi semangatnya anak-anak yang sekarang ini, kalau misalkan mau tertarik untuk di dunia animasi atau apapun gitu, mau belajar itu justru makin terbuka banget. Kalau dulu kita mesti struggling banget untuk belajar, dan sampai dulu nanya, ini teknik animasi itu bagaimana ya? Nanya tuh sama bokap gue orang teknik sipil, tapi dia ngerti sedikitnya. Jadi, nah, itu kan gambarnya satu-satu tuh, digambar satu-satu. Itu digambar satu-satu. Oke, coba digambar satu-satu. Ya cuma stick figure, terus akhirnya pakai buku tuh yang cerut dipakai itu. Itu belajar pertama kali. Oh itu gini ya. Itu dari situ awal, terus skip belajar gambar lah. Dulu sampai ngomik. Terus pernah di musik juga, jadi gue memang lebih ke art ya, jadi musik juga, ngeband juga. Terus abis itu gue juga seneng gambar, sampai gue kayaknya pas SMA itu berkeyakinan bahwa gue akan berkarir sebagai komik ilustrator dulu ya. Terus komikus ya? Ya maunya jadi kayak gitu ya. Terus biasalah kalau di keluarga kita ngumpul, gambar lu mau jadi apa lu gambar. Waduh, itu sakit banget sih. Tapi di tengah seperti itu justru itu jadi makin semangat untuk gua gitu. Jadi gua harus nunjukin nih, berarti pilihan gua yang bener kok gitu. Ya udah terserah lo mau ini. Dan itu berlaku terus. Jadi sampai karir pertama gua di Castle Animation pun gue juga sampai dipindahin sampai senior gue itu bukan yang ngajarin, enggak, tapi justru kayak lu masih cupu, lu 4 kelas di bawah gue, apalagi lu sama ini anjir begitu. Jadi gue nanya, pokok animasi ini caranya gimana sih? Lu 4 kelas lu di bawah gue, astaga, gini nih. Jadi tapi pas itu gue justru gue mesti tunjukin ke ini orang nih gitu. Gue mesti nunjukin ke orang bahwa gue bisa lebih baik dari yang lo sekarang nih. Benar. Tapi gue nggak mau ambil sifat lo yang ini. Jadi makanya gue nggak mau membuat perbedaan dengan anak-anak baru, dengan newbie. Justru gue harus bimbing, karena memang secara ini juga gue banyak belajar juga kok dari yang baru gitu. Kadang-kadang kok kepikiran sama lu ya? Gitu. Gue harus akuin gitu. Wah anjir, gila keren loh. Lu kenapa gue gak kepikiran? Ya deh, sip. Gitu. Jadi nggak harus dalam satu arah. Gue pun belajar sama yang newbie gitu. Jadi kalau misalkan dari sejarah, awal kali sebagai animator profesional gue mulai di tahun 2000 tuh. 2000 gitu ya. Millennium. Zamannya Panji itu. Panji, ya. Ya, gue dulu bikin efek buat Saras 008. Ya, itu gue bikin efeknya. Waduh. Bikin efeknya. Yang motor apa itu dia belajar Mr. Black, ya. Iya, masih pakai After Effects. Jadul itu masih 5 ya, belum pakai tahun itu. Terus gue masih pakai 3D Max. 3D Max seri 3, versi 3. Biped tuh, aduh. Biped itu kan? Masih masih hancur banget. Gila lawas banget anjir. Itu awal banget, jadi itu tuh struggling banget deh. Dan gue belajar otodidak. Oh iya. Gitu. Belajar otodidak. Jadi kalau dulu kita nggak ada YouTube, nggak ada internet juga, nggak sebatas ya 90 kilobyte per second, lo bayangin kalau sekarang kita bisa 100 Mbps, wah download video bisa cepat. Dulu tuh satu gambar aja download ini
lama banget gitu. Gue nyari data susah banget. Akhirnya apa? Gue beli buku. Iya. Buku itu tebel-tebel segini-segini nih. Ada yang 3D Max 5, aku kayaknya masih punya deh. Gue nggak tahu, gue simpen nggak tuh. Bukunya tebel segini nih. Oh, buat ninggiin monitor kalau lumayan tuh jadi segini. Jadi buat sanggahan. Dan dulu karena gue nggak ada yang ngajarin, otodidak, dan senior tuh pada sombong semua. Karena animator dulu namanya profesi yang sangat jarang dulu ya, dan masih mahal sekali. Orang kayaknya kalau udah bisa itu, jadi sifatnya kebanyakan, oh ini ilmu ini nih, jadi gue keep nih gitu. Gue nggak mau orang lain jadi saingan gue. Nah itu yang sakit. Gue nggak mau, makanya itu terjadi di kita sekarang. Kita mau harus share, ngapain sih? Iya, Share mah. benar. Tahun 2000 awal itu gue mulai, tapi masa transisinya karena gue mulai kerja tuh tahun 98 nih, pas habis kursusan Jakarta dulu. Gila. Kursusan Jakarta itu susah tuh, nyari kerja susah. Pas itu gue baru lulus, kebetulan gue bukan dari animasi ya kan, karena gue dulu dari teknik sipil, baru dari teknik sipil, dan habis kerusuhan itu properti drop semua. Jadi pekerjaan lagi susah-susahnya, tapi gue beruntung waktu itu bisa dapat ya untuk ngawasin satu rumah di Bukit Sentul. Sekarang Sentul Selatan ya, apa namanya itu? Sentul City sekarang. City. Oh, Sentul City. Oh, ya. Cuman kalau zaman dulu itu jangan bayangin sebagus sekarang. Iya, Dulu benar, tuh jam 5 tuh udah kayak daerah jin buang anak tuh. Oh, alah. Sepi, dan waduh, jadi kalau udah malam tuh udah kayak Gelap udah aja ya. kayak satu tempat sendiri di situ gitu. Kan kita emang masih banyak hutan kecil lah gitu, terus masih banyak penduduk, tingkat kriminal masih tinggi. Jadi ya kita juga karena tingkat kriminal tinggi ya nggak berani kemana-mana, udah di situ-situ aja jadi kan. Iya, benar. Terus di situ mulai tuh belajar lagi, buka majalah, karena dapat akses lumayan. Dulu dapat majalah 3D World. Wih, apa nih gue baca, keren nih isinya tuh. Tapi mulai cari tahu, ini software. Dulu ada namanya software TrueSpace. Jadi kalau gue dulu selain 3D Max, gue belajar ada namanya TrueSpace. Sekarang udah mati ya, bukan mati sebenarnya, dibeli oleh Microsoft tahun 2003 kalau nggak salah, dibeli Microsoft, tapi dimatiin sama Microsoft karena dia ambil cuman teknologi 3D-nya. Jadi game-game semua yang dipakai sama Microsoft itu awal mulanya dari si software ini, si software TrueSpace 7 terakhir yang gue pakai itu. Terus gue belajar lagi, dan gue beruntung di Castle. Gue di Castle belum cerita ya, gue pas awal mula itu masuk itu shift-nya shift malam, udah punya satpam gitu. Sip-sipan. Itu Vivan, Mas? Iya. Vivan. Iya, karena komputernya terbatas. Oh, terbatas. Oh, I see. Ya. Jadi pas gue masuk, dan gue satu-satunya yang masuk malam dulu. Pertama, karena akhirnya terus ada beberapa orang yang masuk malam gitu, sampai akhirnya 3. Kemudian di expand, ada lantai yang dibuka lagi, akhirnya beli komputer baru, dan sejak itu nggak ada lagi, karena emang nggak efektif sih, kerja malam itu sebenarnya nggak efektif gitu. Tapi karena seniornya dulu jual mahal, nggak mau sharing, nggak apa, akhirnya gue kalau setiap kantor bawa ransel tuh gede-gede, karena apa, isinya buku. Iya, jadi kalau kerja, gue mangkuk buku, gue buka buku. Wah, ini caranya gimana dulu ya, gini. Karena dulu kita belum megang serial, jadi belum ada spesialisasi, semua dianggap generalis gitu. Beruntung waktu di Castle kita nerima tahun 2002 itu sudah mulai nerima project dari California kalau nggak salah gitu ya. Jadi ada film dari luar masuk. Kita tadinya pakai 3D Max 5. Cuman karena masih bego semua, kita belum berpengalaman,
semuanya kebanyakan otodidak, jadi nggak tahu fase produksi yang bener tuh kayak apa, masih berantakan semua. Jadi kita ngerjain serial tapi semuanya kayak jadi generalis. Manajemen produksi masih kacau balau. Satu episode itu setahun kita nggak selesai. Oh. Gitu. Oke. Yang anime trigging, tahu-tahu kebunnya kemana, si ini Jacknya karakter kemana? stay di sini. Iya, stay. Jadi kok nggak gerak ya? Lo makanya jadi secara produksi kita masih Berantakan ya Mas ya. ya itu dan yang senior merasa jago sendiri gitu, tapi ya tetap aja kerjanya aja nggak selesai gitu. Akhirnya tapi kita dapat kliennya yang gua nggak tahu sih dealnya mereka bagaimana. Akhirnya mereka ngirim 3 orang ahli ke Castle dulu. Salah satu yang gua jadi teman baik di gua sekarang ini itu namanya Phil Breton. Posisinya dia kalau nggak salah terakhir itu yang gue tahu adalah dia lighting supervise dulu di Blue Sky, tapi Blue Sky udah bubar, dia pindah mana aku masih ini sempat dia ke Blur Studio atau mana gitu. Nah itu ini gue salah satu mentor gue tuh. Jadi dia datang, dia orang license Lightwave waktu itu. Jadi gue belajar pertama kali Lightwave itu sama dia dan belajar production yang bener tuh kayak apa tuh situ. Jadi dia datang seminggu itu dia ngeliatin doang. Oke, dia bilang ya dalam bahasa Inggris kan dia. Oke, gue datang di sini, tapi gue ngamatin dulu seminggu ya. Cara lo kerja gimana sih? Terus kalau jam 12, stop kerja. Jam 12 siang kita makan. Habis itu kita ngumpul, kita main game. Main game, dan itu wajib. Itu bingung, gue nggak tahu dia tuh mau memasukkan budaya apa. Tapi yang gue tahu sekarang, iya sebenarnya lu main game pun lu belajar kok. Iya. Lu dapet referensi banyak, animator lu dapet referensi gerakan, orang tekstur, orang modeling dapet referensi juga, dan itu secara fun gitu loh. Itu lu nggak ya lu main gitu tapi lu main kok tapi keren ya, tiba-tiba lu ntar jadi secara nggak sadar sebenarnya lu bawa juga itu sebagai referensi lo. Dan waktu itu akhirnya setelah dilihat seminggu kayak lihat oke. Jumat kan kita pulang, terus Seninnya dia bilang oke, Senin sekarang kalian duduk berdasarkan yang saya minta, modeler ngumpul semua di situ. Lo cocok buat modeler, nih yang jadi modeler si ini gitu. Oke. Si ini gitu. Nah, ada Doni yang masih gue ingat tuh. Doni, lo modeler ya, lo sebelah sana. Duduk situ. Oke, animator. Nih ya, Raymond sini nih. So, lo di posisinya sebelah sini ya. Oke, lo orang lo editing lo pindah ke ruang sebelah. Terus habis itu pas gue, oke, lo belajar sama gue ya. Belajar rigging sama gua, belajar teknik. Iya, dan lu duduk sebelah gua. Oke, mak seneng lah, asik lah. Duduk dan lu di mentor langsung sama orang gitu, jangan sebelahan gitu. Dan dia kalau dia share, dia yang makanya gua banyak terima budaya yang ya kita nggak ada level up begitu, sama aja gitu. Dan dia lebih muda ya. Dia tuh umurnya waktu itu masih 20 kalau nggak salah, masih 20, tapi dia udah license Lightwave. Dan gue waktu itu karena baru lulus itu mungkin sekitar 24-25 lah. Dan gue merasa ya ampun, gue nggak ada apa-apanya nih yang mana. Ini anak masih muda gitu, tapi lu udah keren banget tuh belajar. Ternyata ya karena dia homeschooling, dia belajarnya fokus di teknikalnya animasi, dia belajar punya pengalaman, bahkan udah waktu di saat itu dia udah sebagai SPV-nya buat 3D animation atau belum masih lead 3D animation buat di perusahaannya itu. Umur 20, gue masih muda dan gue dan waktu itu kita belum tahu leveling itu apa sih gitu. Terus ya gue belajar rigging, dan dia kalau
nih gue ngerjain tangannya 4, lo ngerjain tangan 2 deh, yuk kita balapan. Ya gitu. Ya balapan sehari jadi, sehari jadi. Terus kalau pas udah sore, ntar mana kerjaan lo sini, ini gue lihat. Oh, oke. Nih kan, lo lepaskan, ting gitu. Pas ini digeser, lo lepaskan, lo benerin ya besok ya. Oke. Terus dia ngasih contoh yang dikerjain. Terus dia ngasih contohnya cuman dari, oke, reverse engineering dari yang gue kerjain ya, lo pelajarin, lo bongkar, lo liatin sampai lo rusak, tapi jangan di save gitu. Ntar Iya. kalau lo udah itu, lo buka lagi gitu. Dan itu gue belajar di situ. Jadi Oh. ya di share aja, jadi nggak ada main tutup-tutupan atau takut tersaing, itu nggak ada di situ. Nah, dari situ terus kemudian belajar juga masalah manajemen. Karena gue beruntung, mungkin base pendidikan gue adalah kan teknik sipil, dan itu ada namanya manajemen project. Benar. Nah, di situ gue memanage project. Oh gini, lo kok mirip yang gue pelajarin di kampus dulu ya. Oh kepake ternyata. Ya sudah, jadi ya itu yang gue pakai sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang masih gue pelajarin terus, dan itu pakai, dan itu jalan, dan itu gue memperbaiki berapa studio itu yang gue masuk itu gue pakai metode yang sama, base-nya paling gitu. Jadi gitu ya, dari tahun 2000 lah kalau secara profesional gue secara animator itu. Jadi gue pertama kali masuk junior animator, terus gue yang seperti gue bilang tadi, ntar gue tunjukin lo itu. Nah, dan dari gue yang gue di challenge seperti itu sampai gue akhirnya bisa menunjukkan itu cuma setahun kok. Gokil. Ya dari gue dari junior itu, terus kemudian jadi lead 3D animator. Jadi lead 3D animator, terus kemudian jadi head 3D animator itu dalam 2 tahun. Gokil. Bukan karena koneksi, ya karena lu bisa nunjukin aja gitu. Iya. Dan gue juga nggak kissing ass, gue nggak suka, orangnya nggak suka kissing ass. Gue nggak suka lah kalau itu. I know. Kerja Oke. udah aja gitu. Apa sih gitu loh. Heeh. Ya lu tunjukin dengan ini. Jadi kalau di kampus dulu dosen gue sampai ada yang bilang, ya lu tunjukin dengan ini, lu tunjukin dengan kerja lu aja, lu ngapain sih ini. Kalau misalkan lu bertahun-tahun lu nggak naik-naik, lu udah kerja keras, berarti tempat lu nggak di situ, masih banyak kan tempat lain. Itu aja. Nah, benar. Lompat aja, bukan berarti lu kayak ada yang bilang apa sih bajing loncat, bukan apa ya namanya? Loncat. Iya. Enggak, itu ya kalau misalkan lu dalam sehari 2 hari terus tiba-tiba loncat, ya itu ada yang nggak bener di lu. Iya. Gitu. Tapi ya syukurnya gue nggak pernah sebentar di dalam satu studio. Gitu ya. Di Castle aja gue bisa 6 tahun kayaknya gue di Castle. Castle gue 6 tahun, di Mirage gue 2,5 tahun. Yang paling pendek itu gue di KB itu 1,5 tahun. Itu pun 1,5 tahun. Karena memang bukan studio itu. Jadi gue beda-beda tuh. Tapi gue tetap di 3D art ya, tetap di 3D art. Jadi di Castle gue mulainya sebagai generalis dulu, tadi gue bilang ya, generalis, terus kemudian datang Civil Breton, kemudian gue jadi rigger dulu, pertama kali jadi rigger, technical artist, terus kemudian berkembang jadi animatornya juga, terus di tahun yang sama gue jadi headnya animator, 3D animator, karena kan di situ dia ada 2D dan 3D, jadi gue yang headnya 3D. Sampai gue keluar dari situ, gue masuk ke Mirage, itu beda lagi karena itu post production. Jadi bikin untuk iklan, kebanyakan iklan buat special effect film gitu. Itu sesuatu yang beda. Yang tadinya gue cuman nganimate, terus tiba-tiba gue harus balik lagi jadi generalis. Malah belajar lagi dan lumayan bikin gue stres awalnya, tapi oke lah misalnya. Dan masuk Mirage itu gue nggak ngerti namanya dulu render pass, sih caranya makainya gimana sih, itu render pass apa sih, gue dimintain gitu, tolong renderin occlusion sama ini,
apa lagi tuh occlusion, gue nggak tahu. Occlusion tuh apa sih? Itu yang abu-abu putih gitu gue kan. Itu loh yang abu-abu putih itu biar kalian tahu. Oh itu occlusion. Oh ya udah tuh. Iya. Jadi iya, jadi dari yang gue nggak biasa gitu, terus tiba-tiba gue bisa itu kan proses belajar juga berarti gitu. Betul. Jadi akhirnya gue belajar berkembang, gue belajar compositing di situ. Iya, mau nggak mau sih. Mau nggak mau belajar Bener compositing itu, karena iya. gue harus. Iya, tapi lo memang mungkin berdarah-darah, tapi ya lo akan menerima ininya kok. Akhirnya lo Iya. bisa mengerti dari 0 sampai 100. Ya, kalau misalkan skalanya 100, dari 0, tahapan 0 sampai tahapan 100, lo tahu semua, tanpa lo harus menjadi jago semua. Enggak perlu lo jago semua. Ya kalau lo mau berkembang, lo harus berani gitu. Lo harus berani, lo hadapin. Lo salah ya, kalau salah ya tinggal tahu salahnya di mana, perbaiki. Jangan Coba diulangi lagi. Tuh. Gitu. Gila. Kayak maksudnya dengerin ceritanya Mas Henry, pengalaman Mas Henry dari Ya. 0 sampai sekarang gitu. Mungkin belum sekarang ya, baru setengahnya nih. Baru setengah. Iya, Baru benar. setengahnya nih ya Nah, kan. guys. Ya. Ini gila seru banget loh. Ini belum nyampe ke visi 8-nya nih, visi 8-nya nih. Belum Belum sih. sih ya kan. Jauh, masih jauh ini Masih kayaknya. jauh ini. Monggo Mas, lanjut Mas kalau mau ini Mas. Sikat. Bukan bermaksud untuk menyombongkan diri atau apa, tapi gue mau sharing aja. Memang ini. Gue hanya satu kali itu melamar kerja dan melihat lowongan kerja. Hanya satu kali. Yaitu di mana? Di Castle. Itu awal mula karir gue. Karena setelah itu lompat kemana itu gue nggak perlu gue nunjukin gue pernah ini jasa gue nggak pernah gitu. Ijazah oke nantilah. Ijazah nanti pas lagi di administrasi baru ini untuk semua berarti lo punya ini level lo harusnya segini gitu. Itu masalah yang beda. Nah tapi yang gue mau share di sini adalah kalau lo bisa, makanya itu yang perlu dibangun anak-anak muda nih, apalagi yang sekarang ini yang baru-baru ini, lo harus bentuk diri lo, bentuk diri yang bukan cuma lo mau belajar kuat dan apapun itu, tapi juga lo bagaimana appeal lo kepada orang, pada orang lain misalkan gitu. Terus lo harus berkomunikasi secara baik. Jadi ada yang namanya soft skill kan. Benar. Soft skill, hard skill yang udah yang kita pelajarin. Tadi yang gue bilang tuh, belajar sampai ngotot segala macam. Tapi selain itu juga ada yang nggak kalah penting adalah soft skill. Bagaimana lo berkomunikasi sama orang, menganggap orang itu bagaimana bergaul. Itu penting. Jadi bukan cuma gue butuhnya cuma belajar doang seperti yang gue bilang tadi, dan gue cari aman, stay di satu tempat. Jadi kalau dulu ya kan gue nunjukin tuh, gue ceritain tadi yang gue lu 4 kelas lu di bawah dia, terus gue bisa nunjukin, bahkan gue jadi bosnya dia istilahnya gitu ya, jadi headnya terus jadi di saat itu ya gue jadi headnya ini orang nih. Ini kalau yang nonton, lo tahu siapa lah. Gak usah ngomong gitu. Oke. Tapi gue bilang, men, gue nggak mau balas dendam dengan perlakuan gitu. Justru gue terima kasih gue. Karena apa? Kalau lo nggak nge-challenge gue kayak gitu, gue nggak akan punya semangat atau untuk mencapai cita-cita gue nih gitu. Cita-cita gue nggak muluk-muluk kok. Gue bukan pengen kaya. Kaya sih. Oke lah, semua orang sih. Boleh juga itu. Ini ngapain? Tapi yang paling penting kan gue pengen, kalau gue sih ya gue pengen berkarir, gue nggak pengen lama di animasi, pengen berkembang lah, gue pengen punya karir di situ lah yang penting gitu. Kalau masalah ya itu ya tergantung dari masing-masing lah ya. Lu mau berbisnis kayak lu mau levelnya kemana ya itu lain soal tuh. Tapi cara lu berkomunikasi kayak balik lagi ya. Jadi walaupun gue direndahkan, gue nggak anggap itu sebagai musuh tuh. Justru gue rangkul. Maksudnya gue gitu ya, gue balik lagi gue terima kasih dan ini gue bisa bergaul dan ya no hard feeling.
Cuma gue cuma ngeledekin. Ada kan dulu pernah ngeledek, ya lu pernah ngeledekin gue nih kan. Udah, tapi nggak apa-apa lah, santai aja. Ya, Gitu. Cuman kadang-kadang orangnya yang terus ke gue, kan tolonglah gue. Kalau jadi gue bukannya dalam satu punya jabatan di sini, terus gue jadi gue membabi buta, gue tarikin teman gue nggak gitu. Oke, gue kasih referensi, ini orang bagus nih, tapi lo harus ini nunjukin diri lo sendiri bahwa lo tuh emang bagus gitu, bukan karena gue ngatrol, karena gue juga dulu gitu. Iya. Gue nggak ada yang ngatrol, gue nggak ada yang gue nggak suka kissing ass, tapi gue juga nggak mau pantat gue juga di kiss. ya, aduh. Agak Tapi- geli ya Mas ya, tapi gimana gitu. Terus Iya, jadi maksudnya gue ya lo harus berusaha sendiri gitu loh. Lo harus berusaha, lo tunjukin bahwa lo emang layak di situ. Jadi kalau gue selalu, kalau anak buah gue atau gue share ke mahasiswa atau siapapun itu yang gue share, lo buat perusahaan yang membayar lo itu sampai aduh gue nggak layak untuk bayar lo segitu, gue lah harus naikin gitu sampai gitu. Itu yang namanya soft skill gitu sih. Nah itu baru di mana tadi? Belum di MD malah. Mirage. Oh, Mirage. Masih Mirage ya, waktu itu di Mirage. Jadi waktu di Castle itu gue belajar itu kan waktu pertama kali, terus sebagai head itu di masih serial animasi itu rata-rata, dan gue masih cuma animate ya, dan sebagai head 3D juga cuma ngeliatin animate-nya doang gitu. Head animation malah semua. Terus kemudian masuk ke Mirage, gue jadi balik lagi kan dari awal lagi tuh. Kalau misalkan kita ngisi bensin kan dari nol lagi ya. Dari nol. Dari nol lagi. Nol lagi ya. Gitu. Ya udah. Gue harus nunjukin bahwa level gue bukan di junior gitu. Tapi emang akhirnya dalam waktu dekat gue langsung naik lagi ke senior, walaupun sebagai generalis, sesuatu yang beda karena gue harus belajar lagi nih. Situ gue harus belajar lagi dengan budaya yang beda gitu loh. Dari yang lu kasarannya tuh waktu di caster gue bisa nganggap tuh lu buruh. Atasan lu tuh nganggap lu buruh, lu cuma kerja doang, lu harus dididididar gitu. Terus tiba-tiba gue masuk ke Mirage yang udah mulai nih, mulai gayanya udah beda nih, gayanya yang udah oke lah, lu kalau lu asik ini masih bergaul dengan beda lah pergaulannya gitu. Itu sesuatu yang beda lagi, berarti gue masih blend in lagi nih di sini nih, belajar lagi. Ilmunya gila nih, keren nih. Gue nambah ilmu gue sampai compositing tadi kan, sampai compositing secara teknis gue bisa kenal. Di saat itu gue kenal dengan direktur bagus, direktur iklan. Itu dari Malaysia, bukan cuma level lokal lagi. Kalau level lokal tuh ada yang namanya Mas Dodi, Mas Dodi yang nonton tuh, Mas Dodi halo. Direktur iklan gitu. Terus ada dari Malaysia, aduh gue lupa namanya. Terus ada Pak Iki, thank you Pak ilmunya tuh Pak. Pak Iki itu orang Malaysia gitu, yang di Mirage seperti itu. Dia pernah satu ngajarin nge-lighting. Lu bayangin, gue diajarin lighting. Dia bukan orang 3D, tapi dia DOP, Director of Photography. Mantap banget. Dan dia bukan orang 3D, dia nggak tahu itu harus pakai mau point light kayak, mau spherical light kayak, mau aerial light, dia nggak ngerti itu, tapi dia ngertinya yang dalam di real life-nya begini. Jadi gue sampai dibikinin gini, waktu itu gue iklannya kalau nggak salah OPS dari orang tua tuh. Jadi gue di situ megang karena gue yang karakter. Jadi dulu pas sebelum gue masuk Mirage itu orang 3D animation gak ada yang bisa karakter animation dulu. Jadi beraninya cuma packaging, logo gitu-gitu. Terus gue masuk ke situ, gue bawa karakter animation. Nah, begitu gue masuk, mereka pede deh. Gue punya orang karakter sekarang. Akhirnya mereka ngambil project OPS. Nah, projectnya lu berpikir project berarti satu iklan. Enggak. Lo kalau project itu, mereka itu sistemnya adalah
lo 6 bulan gue ngerjain iklan lu, Iya, benar. ya kan? Jadi lo ya udah dalam 6 bulan tuh lo ngerjain berapa iklan? Gue dulu megang sampai 8 iklan gue. Iya, benar. 8 iklan, ya cuma 30, tapi karakter semua dan modeling dari modeling gitu. Pas belum masuk ke situ, balik lagi yang Pak Eki itu, kan gue masih belum begitu bagus di lighting ya. 3-point lighting gue masih bego lah, masih enggak. Ya gue tahu lah, 3-point lighting. Tapi dulu penerapannya di mana belum tahu tuh saat itu. Nah terus di situ Pak Eki datang, Pak Eki itu dengan gaya Malaysianya, ada orang Malaysia kan, ada. You sini, come sini ya. Nah ini gue punya produk kayak gini nih, produknya misalkan. Ini produknya ya, taruh di sini. Dia sampai bikin skema. Jadi di atas meja yang kosong gitu, nih produknya sini, kasih lighting di sini, nih begini, nih lampunya gini nih. Kayak coba lu bikin itu. Dia duduk sebelah gua, udah dipantengin tuh. Oke. Itu kalau orang lain mungkin udah keringet dingin segede-gede jagung kali. Benar. Karena dia bosnya yang utama nih, yang paling tinggi nih, dan galak. Tapi apa? Gue pikir tadinya, wah ini bakal nggak seneng sama gue. Tapi gue jadi andalan gitu loh. Maksudnya dikit-dikit, gue dulu dipanggil Ambon. Si Ambon mana si Ambon? Si Ambon mana si Ambon? Ini nih, gue pegang ya. Nah, sampai akhirnya di satu titik head animation di situ, head animation Mirage itu dalam waktu 6 bulan itu dia mau pindah. Dan mau pindah, dia ngasih gue tunjuk, padahal gue masih belum berapa lama di situ. Iya. Lu situ, lu bisa megang, gue nggak berani. Saat itu gue belum bilang, gue belum berani karena gue belum tahu nih, ini gue belajar dulu deh. Jangan. Akhirnya teman gue ada yang volunteer, oke, ya itu. Tapi bukan berarti gue menolak untuk nggak maju, enggak. Gue menolak untuk belajar. Benar. Kenapa? Karena kalau gue di saat itu di situ, gue nggak bisa ngeliat kemana-mana karena gue nggak bisa yang belajar. Tapi gue harus ada satu contoh lagi, satu orang lagi yang di depan gitu. Itu begini. Karena apa? Kenapa gue nggak pede? Padahal secara teknikal gue udah mendingan lah ya, udah oke lah. Apa yang gue belum pelajari di situ? Soft skill tadi, komunikasi dengan orang. How to-nya. Bagaimana pembawaan lo ke hadapan direktur, agency. Dulu ada agency ada klien. Kalau present tuh udah kayak lo mau ujian skripsi kali ya. Paling menakutkan buat mahasiswa. Itu dulu ujian skripsi ya. Nah lo bayangin, satu iklan tuh berasa kayak ujian skripsi. Lalu ngerjain iklannya banyak. Berarti lo berkali-kali dong ujian skripsi. Ya lo ngadepin orang gitu, gini caranya. Karena gue bukan sebagai head dulu, tapi gue ikut masuk aja gitu pas lagi present, gue ikut, gini caranya tuh, oke. Pembawaan lu harus begini, lu harus menekan emosi lu serendah mungkin karena lu nggak boleh meledak di situ. Tapi lu juga nggak boleh nunduk, diinjak lah istilahnya gitu. Lu harus stand up, tapi lu harus nangkepnya kayak lu equal sama gua gitu. Jadi lu kalau misalkan kasar ya lu usaha redem gitu. Jadi di situ gua belajar untuk how to deal with the clients. Nah di situ tuh mulai belajar kan, dan mulai terus cuman ada yang nggak sehat di situ. 24/7. Dan di situ saat gue cabut itu 2009 itu anak gue lahir. Di situ gue harus menentukan bahwa gila gue nggak bisa kayak gini. Benar. Ya, jadi istri gue hamil tuh gue pulang malam jam 1, jam 3 pagi dan kadang-kadang suruh balik lagi ke kantor gitu. Ya, itu nggak sehat ya buat gue gitu. Iya, benar. Di saat itu gue akhirnya jadi freelancer. Bapak rumah tangga itu. Bapak rumah tangga tapi freelancer. Jadi kerjanya di rumah kan gitu, ngomong anak. Dan itu sesuatu yang beda lagi gitu karena gue nggak mau kehilangan momen sih gitu. Jadi waktu itu kita bertukar tempat sama istri gue yang harus kan punya toko ya. Akhirnya saat itu punya toko, bini gue punya toko sendiri di Plaza Semanggi. Plaza Semanggi masih bagus dulu.
Iya. Terus akhirnya jadi yang keluar rumah dulu istri gue di rumah terus gue coba bikin studio berdasarkan dari pengalaman gue kan. Iya. Iya. Pengalaman gue ternyata di situ gue belajar bahwa gue belum saatnya untuk itu. Fail banget. Karena apa? Gue terlalu fokus di secara teknikal, tapi secara bisnis ternyata gue nggak kuat di situ. Ya, gue fail gitu. Terus akhirnya balik lagi jadi freelance. Terus tahun freelance 2,5 tahun gue freelance full gitu. Terus akhirnya di tahun berapa 2011 kalau nggak salah ya, 2011 pertengahan mungkin, gue freelance nih, ada satu freelance di perusahaan namanya Kreatif Bersama. Itu sesuatu yang beda lagi. Itu bukan studio, bukan apa, tapi dia dulu adalah agency untuk ring before RBT. Dulu ada yang namanya RBT, ring before telepon tuh. Iya. Nah, gue bikin iklannya. Jadi iklannya sendiri. Jadi di situ dia udah ada yang motion graphic, banyak kan motion graphic yang itu. Terus dan gue satu-satunya 3D motion, 3D graphic dulu. Jadi bilangnya 3D graphic. Jadi iklan-iklan yang 3D itu gue. Dan kalau misalkan yang bukan yang motion graphic dulu itu bisa ngerjain dalam 1 minggu tuh 2 iklan. Gue iklan. Ya. Dan kalau gue karena gue dari 3D, gue cuma dikasih itu 1 aja cukup. Dan waktu itu akhirnya gue dapet kesempatan untuk naikin Ayu Ting Ting. Oh iya. Ayu Ting Ting awal pertama kali. Jadi dulu namanya apa ya? Alamat palsu. Biru. Alamat palsu apa ini? Alamat palsu. Antum yang ini, Mas. Gue bikin iklan, bukan itunya, jadi naikin itu sampai meledak itunya, sampai RBT-nya sampai meledak, terus Ting naik lah, terus segala macam buat mana-mana gitu. Jadi itu, dan gue dulu modalnya adalah dikasih VCD-nya dia. VCD lawas banget ya. Oke, VCD. Masih VCD tuh. Iya. Ya elah, kualitas VCD lah ya. Iya. Gue udah dengerin, jadi di situ gue harus menentukan sendiri. Oh, ini ambil part yang ini ya kira-kira. Ya udah gue terus gue ngeliatin. Oh ya oke. Berarti apa nih yang gue mesti naikin dulu. Oke. Oh palsu naik. Oh keren, langsung itunya RBT-nya melonjak gini-gini. Akhirnya gue suruh bikin yang lain lagi. Jadi dalam satu VCD ada lagu yang lain tuh gue naikin semua jadi. Astaga, ya udah gue bikin lagi deh. Itu sesuatu yang beda. Ini masih sesuatu yang beda lagi karena di situ gue harus mikirin how to sell jadinya kan. How to sell, how to make iklan. Kalau sebelumnya di Miras gue cuma memvisualisasikan. Tapi yang di sini lo lebih gila lagi karena apa? Lo harus mikirin ide lo, kira-kira apa yang ngejual, terus gitu. Abis itu lo sekalian produksinya. Pas di penghujung itu RBT ada akhirnya dilarang ya kalau nggak salah waktu itu dilarang, nggak boleh. Terus pas saat itu temen gua di MD itu bikin MD Animation. Jadi gitu. Nah, baru masuk ke Indonesia. Ternyata orang iklan semua itu yang masuk. Jadi mereka tahu gua sebagai quality, sebagai orang produksi iklan kan waktu itu ya. Jadi kan, oh yang bagus ini nih, masukin, coba datang ke sini gitu. Nah, jadi balik lagi yang gua coba ingetin lagi, gua cuma ngelamar kerja berdasarkan iklan baris dulu dari iklan baris itu yang di Castle tuh. Di Castle gue ngeliat ada di Kompas, ada iklan baris dibutuhkan animator. Akhirnya gue coba ngelamar ke situ. Tapi semenjak itu gue lompat kemanapun itu tidak lamar, tapi lebih banyak gue butuh dulu di sini, bisa nggak lo kesini? Gitu. Jadi lo appeal lu terhadap terhadap soft skill lo ya gitu, soft skill koneksi terhadap orang, bagaimana lo maintain koneksi.
Terus gimana supaya orang ingat sama lu. Lu harus maintain kerjaan lu juga, kualitinya seberapa gitu ya, semaksimal mungkin. Nah terus jadi masuk ke KB pun pas masuk masuk yang KB awal tuh gue belum cerita ya tadi ya, pas masuk awal KB itu gue kan lagi freelance tuh, freelance bikin iklannya itu, tapi bukan yang Ayu Ting Ting waktu itu, masih iklan lupa gue. Jadi bosnya itu ada trio orang Prancis, 3 orang Prancis. 3 orang Prancis, begitu gue bikinin iklannya, dia langsung, wah, lu sini aja, lu sini. Dan gue masih freelance dulu ya. Gue sampai bicara sama istri gue kan, lu terima nggak ya? Gitu. Terima nggak ya? Udah terima aja lah, lumayan kan dapat gaji kan, lumayan bisa settle tuh. Animator kalau freelance kan, lo kadang-kadang datang ngomongnya banyak gitu sih. Tinggal maintain sih gitu. Tapi kalau ini kan lumayan lo dapat gaji lah. Pak safe lah, anggaplah gitu ya. Oke, udah deh gue coba itu. Ya berarti kan tanpa gua harus dia lagi. Ya udah deh. Oke, kita coba gue lihat ya dulu gitu. Karena gue nganggapnya dulu udah enak, dulu freelance kayak enak di rumah doang gitu. Sekarang tuh harus yang bener-bener jam 9 pagi datang lagi ke sana gitu kan. Terus ternyata gue dapet pengalaman yang lagi gitu. Baru lagi. Jadi selain naikin Ayu Ting Ting, gue mesti bikin dulu bikin iklannya RBT itu untuk di Vietnam. Bayangin pakai bahasa Vietnam, gue percap lucuk lah. Ini percap rucup. Apa sih ini orang gitu. Tapi gue mesti bikin iklannya gitu kan. Gimana ya? Udah dah bikin coba gini. Kok suka gitu. Ya udah. Padahal gue juga mikir, bener nggak ya? Bener nggak sih? Ya udah deh. Yang ini suka. Gitu. Karena dulu butuhnya karakter anak Vietnam. Jadi gue bikinnya kayak kuncung-kuncung gitu, karena gue yang lihat di film-film Vietnam, Thailand yang gue lihat, bukan Vietnam ya. Anak-anak kecil itu pakai kuncung, terus ya udah gue bikin desain gitu. Lah kok dia benar demen. Ya udah, oke lah. Nah terus dari situ itu dilarang, tapi gue masih bikin iklan ini. Terus tiba-tiba teman gue, sobat sebenarnya gitu, yang waktu di Mirage dulu sebagai headnya, yang harusnya gue gantiin dia, kan gue tolak tuh tadi cerita gue kan. Ternyata dia di MD bikin yang jadi MD namanya Ray. Kalau tau kenal Ray lo pasti dan kenal ya? Tahu lah. Iya, Tahu lah. Nah, Ray itu dulu headnya Mirage dulu. Pak Ray. Itu headnya gitu. si Pak Ray itu. Oke, Mas Ray. Oke. Terus ya udah. Terus gue masih kerja di KB kan, ya kan 9 to 5, kalau itu 9 to 5, jadi selesainya jam 5 tuh, jam 5, terus ngobrol-ngobrol, lu main dong, tuh ini, gue lagi di MD nih, oh ya udah main ya, ntar beneran lo ya datang gitu, jadi gue sore-sore tuh, udah datang ya, gue masih nyantai kok di sini, tapi gue dengerin nama MD udah yang dulu kan, bilangnya studio lama nih gini terus ini 24/7 lagi nih. Waduh. Iya, tapi kan gue nganggapnya gue nggak mau pindah tadinya sih, santai aja lah. Gue udah aja dulu main gitu. Ya main, tapi jangan lupa bawa sorel. Main kok suruh bawa sorel? Sorel ya udah taruh aja di flash disk. Main kok suruh bawa sorel gitu kan? Ya udah deh. Jadi gue pulang kantor dari KB jam 5, terus gue langsung ke MD Tanah Abang tuh. Iya benar. Tahu gue ditembak. Ya udah kapan lu bisa join? Anjir, kapan lu join? Kapan bisa join? Aduh, yang ini aja gue belum tahu nih tuh. Udah lah, lu ngapain lu di situ, lu ngerjain iklan mulu? Sini aja lah, kita bikin serial lagi. Wah. Ya udah deh, gue coba ngobrol kan. Ngobrol. Ya biasa 1 bulan, terus akhirnya gue manggil temen gue untuk gantiin gue gitu kan. Dan 1 bulan untuk peralihan atau penyerahan tugas lah. Akhirnya karena banyak orang blender di situ, dan gue, wah itu drama juga banyak ya karena, tapi gue coba blend lah. Ya udahlah kita cari jalan tengahnya apa. Terus kemudian ternyata pas di
AMD itu banyak anak dari Blender Nah, Army dulu ya. iya benar. Nah, akhirnya kita akhirnya bermigrasi, kita malam-malam tuh kita sampai meeting sampai malam tuh untuk bahas itu waktu itu. Gue sama Mas Budi, gue inget ya, Iya, waktu tahu. Mas Budi di Annex tuh sama Mas Dana segala macam tuh bahas sampai di papan tulis tuh sampai ini gimana nih kita bahas gini nih, kita bisa nggak pede nggak nih kita pindah ke Blender nih, kita belajar lagi sesuatu yang baru lagi nih. Ya udah kita belajar ke Blender. Terus terang itu gue waktu itu udah pernah tahu Blender di tahun 2005, itu masih Blender 1 waktu itu. Iya. Dan itu mesti install Linux ya, harus Iya. karena dia harus cuma jalan di Linux waktu itu. 129 itu Mas Blender. Terus tiba-tiba di AMD gue paksa aja untuk belajar, belajar lagi Blender. Ternyata Blender 2 waktu itu. Iya. Oke, ayo belajar lagi. Sip, kita belajar lagi deh. Pastilah bisa lah, gue belajar lah. Belajar dari. Nah di situ yang gue ceritain bahwa belajar itu nggak harus dari yang lebih jago. Di situ kan gue belajar justru dari anak-anak yang baru justru. Ya kan istilahnya gitu. Tapi gitu, jadi kayak sharing. Gue tahu animasi yang bagus, tapi lu tahu secara teknis. Gitu ya udah kita tukeran lah. Nah, situ yang kita tukeran. Akhirnya oke, kita bikin combine dengan memanage produksi yang gue udah punya pengalaman dari lama. Coba kita bikin lagi yang baru. Atau kita benahin di Annex, terus secara quality oke. Ternyata kita cuma mampu dalam setahun itu kan 24 episode ya, Iya, ya. 24 segmen, bukan segmen, bukan episode, episode, segmen. Mas. Karena 7 menit ya, Benar. 7 menit terus 24 segmen gitu ya. Nah, secara bisnis itu nggak masuk, Iya. hitungan bisnis nggak masuk. Akhirnya dengan sangat-sangat gue agak terpukul waktu itu, gue harus merelakan kita pecah waktu itu ya. Iya, benar. Pecah untuk nyatu lagi sih maksud gue. Tapi di situ jadi akhirnya kita nggak perlu terlalu besar begini, harusnya kita bisa kok ini dengan kita membuat kompon-kompon baru ini. Makanya gue timbul ide untuk bikin tim-tim di luar production, di luar production inti gitu. Nah, itu yang jadi modal gue sekarang akhirnya yang buat di Divisi 8. Ide gue adalah untuk bagaimana kita membuat jaringan. I see. Oke. Ya, makanya gue belajarnya bukan pas Divisi 8, karena belajarnya dari sebelum. Mulainya dari MD Kuningan, gue harus berpikir gimana caranya. Nah, dari situ dan itu kita coba tes lagi, akhirnya makanya pas Divisi 8 gitu gue masuk. Jadi yang manggil itu adalah salah satu dari staffnya di Divisi 8. Jadi Divisi 8 udah berdiri itu. Iya, Udah 3 tahun berdiri. Iya, benar. Nah, 3 tahun berdiri, tahun 2003 itu, 2023 itu udah 3 tahun berdiri. Dan waktu itu kita butuh senior animator buat studio kita nih gini. Malah tuh gue butuh 3 hari tuh, gue mikir dulu. Sampai akhirnya udahlah coba, biasa gue ngobrol lagi sama bini gue, bla bla bla, oke deh coba lagi deh. Oke, terus akhirnya pas coba, udah deh gue coba write back email lagi. Ternyata petinggi atau yang di situ itu adalah teman-teman lama gue juga, dan gue nggak tahu itu pas ini. Jadi gue ngirim jam 10 pagi, jam 10:30 gue di WhatsApp, lo ngirim email ke gue. Ya emang enggak, gue nggak ngirim email apa, gue ngirimnya ke Divisi 8. Lah itu ya gue Divisi 8, udahlah ngapain lo gini-gini, udah langsung datang aja, lu datang sini gitu. Jam 2 gue langsung datang ke sana, ngobrol. Buset. Gue ngeliat visinya. Ya jadi pas di situ gue ngeliat visinya mereka gitu. Jadi ngeliat visinya Divisi 8 gitu. Iya. 10 tahun ke depan lu, wah gue mesti begini. Oh, oke. Udah deh, oke. Dan pas di hire awal itu, mereka masih belum tahu gue mau di mana. Gue juga nanya gitu. Oke,
lu hire gue untuk ngapain? Hmm. Dan mereka juga bingung, ya, ngapain ya? Ya lu lihat aja dulu deh, gitu. Akhirnya gue dikasih, jadi gue dikasih kesempatan, ya udah lu lihat dulu. Akhirnya gue bilang, ya udah gue butuh waktu seminggu di kantor lah ya, di kantornya ya. Oke. Gue waktu itu juga, ya udah gue sebagai senior animator aja dulu. Tapi pas gue datang sana, lu lihat aja dulu deh, ini kayak gimana gitu. Jadi gue ngeliatin, gitu. Oke, cara kerja gini. Pas minggu kemudian gue langsung bilang, oke, lo butuhnya ini. Lo mau harus filing data, lo harus begini. Gue tata semua. Jadi gue usahain gue tata. Jadi gue juga tahu diri lah, gue kan orang baru walaupun gue lebih senior, tapi gue orang baru nih di sini gitu. Jadi bukannya langsung, lo nggak boleh begitu gini, enggak, gue nggak mau gitu. Ini ya lebih baik begini. Oke ya, lo lebih baik gini. Ini berdasarkan pengalaman gue, harusnya begini nih. Ini lebih baik lo begini. Jadi gue berusaha sebisa mungkin, sehalus mungkin, gitu. Karena lo nggak bisa lo datang orang baru, terus tiba-tiba lo merasa lo jago, terus datang, terus lo tiba-tiba ngubah. Lo akan diblok lo, akan lo di siapa lo gitu. Lo di senior tapi lo mau nggak siapa lo, gue udah lebih dulu di sini gitu. Pasti ada seperti itu. Yang dari pengalaman gue lo ya. Dan itu memang terjadi gitu. Itu memang terjadi. Jujur. Akhirnya nggak nyampe setahun 6 bulan itu, akhirnya kita bisa membenahi dan akhirnya baru kita ketemu tuh. Oh, kita harusnya bukan sebagai production, tapi kita harusnya sebagai IP developing. Itulah kita gitu loh. Itulah visi 8. Beda ranah udah itu. Ya? Udah beda ranah itu. Itu beda ranah. Iya, benar, udah beda ranah. Itu lo maksain jadi production. Nggak bisa. Jangan, nggak bisa. Lo harus gitu. Karena lo memang karena kita ini gitu ya. Karena kita ini memang untuk membuat sesuatu yang baru. Lo IP developing. Kalau IP developing lo jangan begini. Karena ini production full gitu. Lo kalau production full lo berdasarkan ini lo mati gitu loh. Kenapa? Karena lo kalau berdasarkan lo ini tapi lo berdasarkan buat dari nol terus gini lo mati. Ngapain lo? Karena selama 3 tahun lo nggak berkembang, lo nggak ada hasil apapun. Jadi semenjak dari situ sampai ke 2024 hari ini, dari yang kita cuma ngerjain satu IP waktu itu, produksi IP ini, akhirnya kita jadi kewalahan sendiri. Kita banyak banget kita mau bikin nih. Ada serial animasi yang harus kita buat itu kan, karena kan target kita OTT ya, secara quality harus high dan up, dan abis itu kita sesuatu yang beda gitu. Kita bukan yang cuma di render kompos biasa gitu, enggak itu sesuatu yang beda lagi gitu. Benar. Dan kita punya yang ngantri itu mungkin ada 1, 2, 3, 4 IP baru, termasuk 2D animation, terus kita punya IO juga, jadi kita nanti punya kayak theme park sendiri gitu, dan segala macam. Jadi kita berkembang gitu. Jadi bukan lu cuman tadinya gue berpikir bahwa kita cuma produksi, ternyata enggak, lu bukan di sini. Jangan lu di sini, lu harus luas lagi ranahnya ya Mas ya. Gitu. Nah itu yang sampai saat ini, dan itu yang gue memanage. Justru itu lebih berat sih, memanage itu, memanage kerjaan. Tapi terus terang, bahkan minggu lalu gue masih nganimate. Oh iya. Karena gue bikin pilotnya, jadi ada beberapa pilot yang mesti gue bener-bener gue pegang lagi itu. I see. Oke, gokil ya. Nah, gitu deh. Panjang ya? Berapa jam tuh gue khusus buat sejarah? Aman Mas. Aman pokoknya kayak gitu. Tapi seru banget loh. Maksudnya aku jadi tahu apa? Kan karena dulu aku juga pribadi kan ya gitu. Di bawahnya Mas Hendri juga nih gitu. Terus jadi aku tahu ngelihat nih Mas Hendri nih kayak gimana nih itu. Kan waktu itu juga udah jadi head kan ya Mas ya? Di ini jadi headnya gini. Oh, bahkan kita pernah sampai ini bareng kan, nganuin ke Pak Manos juga tuh, si Babe gitu kan, yang tendangan halilintar itu kita kan kumpul semua tuh, yang lini sama ininya tuh itu. Aku jadi juga ngeliat nih, jadi apa yang Mas Henry
alamin juga itu, relate nih sama gue nih gitu. Nah di sini juga yang Mas Hendry cerita apa namanya, kalau aku bilang sih Mas Hendry ini create ekosistem ya. Jadi ibaratnya kalau untuk VCX ini mungkin Mas Hendry made untuk ekosistemnya ini, tapi tidak dalam satu tempat, tapi terhubung terkoneksi. Iya, jadi kayak misalkan oke, gue maunya kayak gini nih, pusatnya dari gua nih gitu, mau kayak gini gitu kan, itu lu tinggal gua kasih reference A I U E O sampai Z-nya jebret gitu, lu bisa nggak nih ngeliat kayak gini? Iya, betul. Modelnya gitu kan, jadi nge-create bisa nih jadi 1000 animator. Iya, 1000 animator lebih make sense gitu, kata-kata seperti itu dengan cara seperti itu daripada kita harus ke satu tempat. Betul. Gitu. Jadi ada pertanyaan nih aku nih gitu kan. Oke. Jadi apa namanya, kalau misalkan dengan cara ini kita mengkerucut ke yang tadi ya Mas ya, ke yang VCX yang Mas ekosistem itu. Ya. Berarti kan itu bakal ada banyak kendala di luar dalam VCX-nya kan, di luarnya ya gitu. Maksudnya entah itu dari komunikasi, entah itu dari jaringan, misalkan ya teknikal, jaringan dan sebagainya. Itu gimana tuh Mas untuk cara handle itu? Kalau jaringan yang jelas kita harus menyiapkan ini ya. Makanya infrastruktur kita jauh-jauh hari kita harus persiapkan nih. Kalau sekarang infrastruktur kita makin bagus, secara komunikasi internet kita masih makin bagus, makin cepat, makin stabil. Tapi yang paling penting adalah memanage data kita yang di server ini seperti apa, backupnya kayak apa. Jadi kalau gue pernah baru sebulan masuk divisi 8, gue pernah kena kejadian server kita mati, hilang data semua. Aduh, itu garu kepala nih. Terus wah itu jadi gini. Wah itu kan mau pecah itu. Jadi akhirnya sampai akhirnya, dan server itu kan nggak sebentar untuk ini. Jadi kita butuh 3 bulan kalau nggak salah. Akhirnya kita 3 bulan kita mulai kayak dari ini lagi, kita ngumpulin lagi gitu. Nah, yang scatter itu dari PC masing-masing kita kumpulin, akhirnya kita pakai Google Drive awal untuk backup membackupnya itu sebelum, karena kan server rusak itu dibawa dulu itu butuh 3 bulan untuk benerin ya, memperbaiki, terus habis itu jaringannya dibenerin lagi gitu-gitu. Itu 3 bulan baru sampai benar-benar bisa kita pakai. Nah selama itu ya gimana caranya? Yang paling penting awal itu, yang paling basic banget adalah file name convention. File name menyusunnya, membuat data itu. Jadi sebisa mungkin bagaimana orang yang bukan di divisinya itu, bukan yang mengerjakan, tapi kalau ditanya, lo misalkan gua animasi scene 8 shot 1, terus tiba-tiba gua harus nge-backup nih karena yang ngerjain scene 8 shot 2 itu siapa, lain lagi. Tapi tanpa lu harus tanya ini orang lagi yang itu, tapi lu bisa tahu, oh ini file yang paling terakhir itu ini. Jadi harus ada naming convention yang benar. Maksudnya itu adalah standarisasi data yang sama. Itu harus ada rumusnya gitu loh, bahwa lo ini project keberapa, itu file ini gampang. Jadi kalau lo sampai hilang atau sampai ketendang lah istilahnya, ketendang ke entah kemana gitu, berantak, lo masih bisa cari gitu. Yang paling gampang itu sebenarnya modalnya cuman ya paling nggak server kosong, lo nggak harus gede, tapi yang paling penting adalah naming convention dan rumusnya itu harus semua orang tahu. Rumusnya itu penempatan baris keberapa itu siapa apa dulu, terus kemudian sampai incremental save-nya itu di mana. Biasanya paling belakang tuh incremental save. Iya, benar. Jadi jangan hindari penggunaan tanggal di naming file. Jadi gue lebih suka itu dengan incremental save. Jadi 1, lalu selesai 2, ntar lu direvisi ya udah versi 3, 4, 5 dan seterusnya. Nggak ada itu versi revisi 1, nggak ada, kayak gue nggak suka itu. Final fix nanti kalau direvisi lagi ntar ref gitu ya.
Tapi kalau dengan incremental, lu sampai 100 sampai berapa, ya udah file yang terakhir tuh yang paling ini. Jadi ya sebenarnya simple gitu. Simple, tapi itu membantu banget. Itu. Gokil guys. Gila. Seru banget tahu ini. Dengernya tuh. Dengerin gua. Kalau gue minum dulu ya. Iya, Minum. maksudnya. Monggo Mas. Monggo. Ini dengernya tuh kayak apa? Kalau gue pribadi kayak masuk ke dalam si Mas Hendrinya gitu loh. Jadi kayak jadi Mas Hendri kayak gini. Gini tadi. POV-nya, Iya. POV-nya Mas Hendri. Kita ikut ya. BTW Mas, tadi kan ngomongin VCX itu kan membuat IP ya Mas ya. Iya. Aku jadi penasaran nih Mas. Kalau prosesnya itu sendiri Mas, bikin IP itu mulainya dari mana Mas? Secara pribadi apa secara pribadi dulu ya? Di VCX. Oh, secara VCX. Ya. Kalau secara VCX, jadi kita itu paling tidak di internal kita punya ada dalam 1 tahun itu ada 1 pitching. Kita nyebutnya pitch. Dan kalau divisi 8 itu waktunya kita samakan dengan perayaan Halloween. Oke. Nah, jadi kita ya Halloween memang bukan budaya sini sih, tapi senangannya kita ya just for fun lah gitu. Salah satu cara kita untuk having fun, karena balik lagi kalau lu fun, endorfin lu keluar lagi kan kreasi lu keluar semua gitu. Nah, makanya kalau di secara untuk IP itu kita samain waktu untuk pitching itu di Halloween, karena di saat itu kita bisa kita kebanyakan orang introvert ya. Kita introvert, gue sendiri introvert, tapi di saat itu kita kayaknya waduh kita bisa. Waktu itu gue cuma model topeng aja 1 biji tapi terus gue bisa I'm expressing myself gitu. Dan di saat lu having fun, lu dan lu santai, dan itu lu pitch bukan, jadi lu nggak akan terbawa pitch lu harus ngadepin klien luar, enggak, lo kliennya teman-teman sendiri kok gitu. Tapi justru di saat itu kita udah kasih tahu ya, kita 2 bulan yang sebelum itu kita udah kasih tahu, kita mau ada pitch ya, ayo siapa yang tertarik silahkan. Bahkan kita di dalam visi 8 belum tentu orang itu bisa gambar loh, animator tuh belum tentu bisa gambar. Benar. Tapi dia punya ide. Benar. Betul, ada ide. Tapi karena kita udah bonding, dia bisa kolaborasi sama yang lain. Dan next Halloween kita akan buka pitch lagi. Dan itu mereka pada kolaborasi. Gitu. Dan itu di luar jam kerja, dan bukan di luar jam kerja. Misalkan kalau kita kan punya assignment ya. Jelas yang utama kita assignment. Tapi kita nggak menutup kemungkinan kalau misalkan assignment-nya udah selesai, terus daripada lo bengong, lo browsing nggak jelas, atau ngopi jalan-jalan ke sana, mendingan lo bikin IP. Gitu, kita kasih kesempatan gitu. Anjir, oke. Keren. Gitu sih. Jadi pada tanggal 31 Oktober mudah-mudahan kita bisa lihat lagi aja. Dan gue terus terang sih gue udah lihat berapa yang ini oke nih, yang berapa kali ikut ini udah mulai ke situ nih, kita mulai udah mulai jual lah kayaknya nih. Bisa nih for next. Gitu. Itu juga jadi secara nggak sadar itu ngelatih atau bentuk nge-shape gitu teman-teman itu, jadi punya rasa kreator ya Mas ya. Jadi kayak dia bisa membuat sesuatu gitu. Betul. Gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kita sih visi 8 tuh isinya ya mudah-mudahan bisa jadi kreator semua sih. Amin, keren sih pasti. Amin lah, keren itu Mas. Mudah-mudahan ya. Amin. Jadi kan terkedepannya kalau misalkan kalau misalkan masih tetap ada visi X ya nggak apa-apa, tapi kalau di luar pun dia udah punya bekal yang lain. Betul. Jadi betul. Itu keren sih gitu. Betul. Ya jadi ya jangan terbatas lu animator seumur hidup gitu. Lu mau jadi model seumur hidup gitu. Tak des. Ya kan lu bisa satu saat bisa jadi direktur gitu. Atau kreator juga, ya kan? Kreator juga, atau mau jadi apa gitu. Terserah gitu. Karena gini, kalau gue pribadi,
gue bercita-cita pensiun gue itu jadi seniman justru. Oh, I see. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau mungkin orang lain pensiun tuh menua dan Bahagia, kerjaan kayak gitu. mancing atau Iya. apa ngapain gitu. Buat gue begitu pensiun, ya di usia pensiun gue gitu ya, itu di satu momen yang dimana gue menjadi seniman yang nggak berpikir nyari duit lagi lah. Benar. Tuh, jadi lu ya gue jadi kreator sih emang. Ya kan itu sebutan kreator sebenarnya. Iya. Menjadi seniman gitu, full seniman. Mau mic lah, mau bikin film, tapi se enak gue aja gitu. Gue suka ngapain dan gue punya idenya ini gitu. Main aja sendiri. Gitu. Kalau sekarang masih PSK. Aduh, pekerja panggilan. Bukan, Laki pekerja seni komersial. Udah korporat. Waduh. Udah korporat. Gitu. Keren, bro. Gokil. Ini, Mas. Aduh, ini dari tadi kan kita ngomongin apa namanya head of production ya kan, yang dengan Mas Henry sebagainya gitu ya kan. Ini aku jadi kepo sih Mas ya kan. How to be sih Mas untuk mengarah ke sana tuh gimana caranya sih gitu. Selain dari pengalaman Mas Henry ya gitu. Untuk misalkan, wah ini kalau misalkan teman-teman gak ada link atau apa, ini gimana ya bisa kesananya nih gitu. Yang lagi nonton ini mungkin ya kan, aduh pengen nih jadi head juga gitu. Tapi gimana caranya nih, kan tidak semua juga jalannya semulus dan ini kita gitu loh maksudnya. Ya, Struggle-nya pasti ada gitu kan. Semuanya pasti ada gitu. Cuman kan jalan masing-masing gitu kan. Nah, ini how to be-nya nih gitu, step by step-nya nih better nih kayak gimana sih Mas kalau untuk situ gitu. Sebenarnya ya itu kalau orang bilang kan suruh belajar lagi, ngumpulin pengalaman itu the base ya, itu emang basicnya emang harus seperti itu. Ya tambahannya adalah ya lu jangan belajar hanya yang menjadi ini apa namanya profesi lu sekarang gitu. Oke. Lu belajar ini adalah bukan lu sesuatu yang harus, lalu orang berbicara orang belajar itu pasti orang, wah gua harus kayak orang sekolah lah ya, wajib untuk ini. Enggak, lu menerima informasi itu udah belajar kok. Sebenarnya intinya kalau lu mau jadi kayak gue untuk ya paling enggak untuk jadi head untuk ini, lu butuh wawasan yang luas tuh. Dan kalau lo produk lo apa dulu nih, karena produk yang dituju adalah hasil seni misalkan gitu, lo harus tahu seni yang bagus itu seperti apa, secara komersial apa, maksudnya kayak apa yang mau dituju dulu lah, pokoknya itu sih intinya itu. Mau dituju apa sih, lu mau jadi head atau mau jadi direktur. Kalau lu mau jadi direktur, lu berarti harus tahu how to make movie. Terus tapi direkturnya apa dulu? Lu mau direktur komersial atau lu mau direktur secara apa? Lu mau bikin film yang bisa lolos di Oscar misalkan atau FFI aja. Lu kalau mau, lu bilangnya, gue mau bikin film yang bisa masuk ke FFI misalnya atau Oscar, lu belum tentu komersial lolos, komersial bagus kok lo yang itu. Kalau gue di situ, yang awalnya jelas gue harus belajar dari A to Z mengenai production animation, itu dulu, dan kemudian how to look good, how to achieve, terus abis itu kembangkan belajar berkomunikasi atau skill soft skill tadi. Dan koneksi itu penting. Ya, koneksi itu penting banget. Koneksi itu bukan cuma lo temen kerja lo doang, enggak, tapi lo memberikan kesan terhadap klien lo lah, terhadap direktur lah, agency lah, atau apa, atau instansi tertentu. Lo membuat kesan yang baik di situ. Kesan baik itu bukan cuma hasil kerjaannya juga, tapi secara attitude juga. Attitude penting. Penting banget itu. Attitude tuh justru sebenarnya dibanding dengan hasil kerja, attitude itu yang nomor satu justru menurut gua. Itu. Karena apa yang diingat di kepala tuh how to
how people treat you. Oh iya. Bagaimana orang lain tuh memperlakukan lu. Jadi kalau lu diperlakukan baik, dia bukan. Yang keinget pertama kali itu perlakukan baik lu sih. Itu sih. Jadi how people treat you yang itu utama dulu sih. Sebenarnya itu sih yang utama, baru habis itu. Jadi lu memberikan kesan, gimana lu bisa diingat orang. Cuma satu lagi. Itu relate sih mas, maksudnya bukan maksudnya gini, apa namanya, memang kan orang kan dikenal kan nggak cuman karena kerennya kan, karena ininya gitu, tapi karena gimana cara dia bersikapnya juga gitu. Attitude-nya itu benar. Iya balik benar, balik lagi attitude-nya gitu. Gimana ini ya, mungkin ada ya sorry to say ya gitu, ada beberapa nggak tahu lah ya siapa gitu, tapi beberapa animator yang ini kurang nih, tapi attitude-nya keren nih, oke nih gitu. Sopan gitu. Sopan nih gitu kan, dia aduin. Oke, nalarnya juga jalan nih gitu, bisa nih di up nih gitu kan, ada yang kayak gitu juga. Kayak gitu. Gokil. Ini dari tadi kita ngobrol sama Mas Hendri ya guys, ya kan? Iya, nggak berasa loh. Nggak berasa, ini daging semua Bray. asli ya kan. Dikasih tahu tips and triknya apa namanya buat IP gimana, dikasih tahu apa namanya gimana how to be-nya gitu. Iya. Kalau Mas Hendri seperti apa, itu banyak banget ini ilmunya. Nah aku pribadi juga ternyata gitu ya mas. Sampai melongo ya, dengerin. Asli ya kan gitu. Yang kata Mas Hendri bilang gitu ya kan. Apa aku sama Mas Hendri yang dulu bukan yang kayak sekarang gitu, beda lagi gitu. Jadi kan menjalin koneksi silaturahmi itu jadi kita saling kenal lagi. Oh ternyata Mas Hendri kayak gini nih. Oh pengalamannya kayak gini nih gitu. Oh ternyata dia kayak gini. Wah keren anjir kataku. Karena kan jujur dulu POV-nya gitu ya, beda. POV-nya itu beda. Karena jujur dulu aku kan ngeliat Mas Hendri kan ya ini kan apa namanya atas bawah kan gitu, dan aku mau ngobrol sama Mas Hendri itu bukan nggak mau tapi agak sungkan karena kan dia tahu ya secara kerjaan tuh banyak banget tuh yang dia urus tuh gitu, bahkan sampai kita balik pun Mas Hendri masih di kantor nih sampai jam pagi nih ya kan gitu. Yang aku dapat juga nih dari sini nih gitu, podcast ini nih, oh ternyata tuh belajar dari pengalaman gitu, how to untuk kayak Mas Hendri sekarang mungkin membuat ekosistem terus membuat ini, aku sih nyebutnya gitu ya mas ya gitu. Itu banyak banget yang bisa dipelajarin loh. Kenapa apa namanya Mas Hendri masuk ke A dulu, ke B dulu, mungkin karena untuk create ini gitu. Iya. Jadi aku jadi oh iya ya, jadi perjalanannya mungkin perjalanan kita nih bertiga sama teman-teman yang di luar sana ini nanti gitu. Yang lagi nonton. Lagi nonton berbeda nih. Tapi intinya adalah kita bisa belajar dari sebelumnya nih. Betul. Untuk cari yang baru nih, gitu. Makanya kita harus melihat ke belakang sebagai referensi, tapi harus maju terus. Wow guys, gila ya kan, Antem yang masih kurang rapi ya kan. kurangin ya makanya merasa belum rapi filing name gitu. Ya udah coba deh pelan-pelan rapiin. Biasakan diri gitu. Iya, biasakan diri. Apa malas mending jualan buah mending. Mending main game aja udah. Main game dulu deh mendingan. Makanya gini sih, dan perlu diingat kalau gue pribadi selalu menganggap bahwa di atas langit itu masih ada langit, masih ada yang lebih bagus lagi, masih ada yang bagus lagi. Terus gue selalu di semua kesempatan kalau bisa gue share itu, selain lo inget di atas langit itu masih ada langit, lo merasa jago, pasti ada yang lebih jago lagi. Lo pasti ada yang ngitung lagi. Sama satu lagi, kalau lo merasa udah pinter, lo ilmu padi lah. Makin berisi tuh makin nunduk, bukan makin menegak gitu loh. Jadi ya udahlah, oke. Ini makin berisi makin nunduk udah. Gitu. Jangan pelit-pelit ilmu guys, kurang-kurangin yang punya pelit ilmu kan. Aduh, itu loh ya kan. Menganggap, aduh ini gue dapetnya susah nih itu. Pelit belum tentu nanti kamu itu bakal dibawa kamu terus, bisa juga nih gitu. Nah tapi nih mas, tadi aku yang masih soal IP nih mas, yang IP creation dari VC8 itu kira-kira tuh hambatannya tuh apa sih mas? Hambatan terhadap apa, pribadi atau terhadap VC8 untuk dari VC8 sendiri? Hambatannya. Kalau hambatan jelas yang paling pertama adalah kita kan nggak bisa merealisasikan semua langsung sekaligus. Oh iya benar, iya gitu. Ya kan, pasti kan ada yang kita harus pilih lah. Jadi kita harus realistik di situ gitu, harus realistik. Tapi kita juga nggak mau buang kesempatan orang lain untuk
untuk berkreasi kan gitu. Jadi makanya kita nggak akan ngasih bilang ini kreasi lu bagus, IP lu bagus, tapi lu masih kurang di sini, coba lu lengkapin. Kalau lu nggak bisa di sini, mungkin lu mau coba sendiri di mana ya, untuk mau coba YouTube sendiri misalkan gitu. Sekarang kita dengan majunya teknologi kan kita semua banyak nih kesempatan sebenarnya. Betul. Dengan adanya YouTube atau channel-channel lain, itu membuat kesempatan. Kalau dulu itu kan harus terbatas. Kalau mau film serial lu harus ke TV lu harus punya apa dulu, harus apa, bagaimana persyaratannya gitu. Tapi kalau sekarang banyak banget, OTT pun mau terima kalau lu udah sesuai levelnya dengan OTT gitu. Kalau mau belajar sebelum masuk OTT ya lu bisa masuk YouTube dulu lah gitu. Kalau yang di negara kita cuma paling YouTube. Kalau di luar kan masih ada Vimeo lah misalnya. Lain-lain masih ada. Tapi yang paling umum dan bisa dimonetize ya jelas YouTube sih. Itu yang satu. Ya, jadi gitu. Kalau dari PC8 ya kendalanya kita nggak bisa semua kita embrace gitu. Paling ya bertahap sih. Tapi ini Mas, apa yang misalkan nggak itu tuh berarti tetap di-keep ya? Maksudnya idenya tetap di-keep gitu, dikembangin, nanti suatu saat bisa dipakai nih. Kayaknya ide yang ini nih oke nih untuk tapi tapi PC8 nggak ngeklaim. Oh, I see. Kalau misalnya belum kepilih bukan ngeklaim, bukan milik PC8. Dan setelah di ini juga bukan milik VC8. Tapi VC8 punya license untuk ini, untuk mengembangkan. Karena tetap masih punyanya kreator. Iya. Karena di VC8 kita juga siapkan legal kita untuk itu. Hak cipta itu ya. Legal kita. Ya kita punya legal itu yang sampai legal pun mengeduket bagaimana lo untuk nge-keep atau melindungi ini secara hak cipta lo gimana gitu. Itu ada. Jadi bukan V8-nya cuma ngambil untuk ininya aja, lo ngembangin, lo dapetin lo, tapi lo license ya tetap kreator, makanya kita sebut sebagai kreator kan. Bukan V8S kreator, hire kreator. Iya benar, dari kreator, benar. Jadi malah kalau gitu ini emang dikhususin untuk internalnya VCX aja yang bikin kreator kayak gitu, atau memang ada kemungkinan nggak tahu nextnya gitu itu bisa dari luar atau gimana nih Mas? Misalkan gua nih gitu masuk situ, Mas gua ada ide begini nih, kayaknya keren nih, begini ceritanya begini nih, gambarin belang dianuin terus sama VC8 dilihat nih gitu, itu ada kemungkinan seperti itu nggak? Minimal untuk dilihat ada kemungkinan gitu. Ada kemungkinan seperti itu. Keren dong. Ada kemungkinan. Cuma kalau untuk saat ini, mungkin untuk the next-nya kita masih buka kita kasih kesempatan buat yang di dalam kita dulu. For next jelas. Karena memang satu kreator kita itu memang dari luar, ada yang dari luar untuk komik tapi. Sudah ada berarti. Sudah ada tapi khusus untuk komik ya. Dan itu yang kita mau kembangin. Makanya balik lagi dari gue makanya tadi kan juga sempat bilang ya kita bisa meng-create kita ada paling enggak Jepang punya anime, Amerika punya punya western style, Eropa punya sendiri. Kita kalau bisa ya kita bisa muncul nggak sih gitu. Benar. Caranya dari sini. Iya, cuman ya memang secara prosesnya itu mungkin agak panjang ya Mas ya untuk itu. Iya betul. Karena kan itu butuh kayak ya tadi yang Mas Henry bilang itu kan, semua keren nih, tapi harus ada yang dipilih. Iya. Itu back again. Iya, nggak bisa semua langsung juga. Benar-benar back again gitu ya. Tapi untuk mencakup ngelangkah ke sana berani 1-2 step ke situ aja itu keren parah loh. Maksudnya udah berpikiran ke sana, terus gimana caranya ngebonding, ngerangkul, bahkan nggak cuma sama animator dan teman-teman yang lain, bahkan ke overall loh ini. Harus semua. Wah gila sih, ini gede banget nih biasanya. Kalau kita bikin acara pun itu kan udah ngebonding juga kan. Iya. Wih keren bro, gokil. Keren. Iya, visinya tuh bener-bener visi aja. Visioner. Visioner ya kan. Udah bukan 1-2 langkah nih, 8 step udah. Makanya visi 8 makanya. Anjay. Panjang sekali. Panjang banget. Anjir.
Ya semoga nanti teman-teman yang nonton ini gitu kan, teman-teman yang melihat ini itu kan jadi oh ternyata Visi 8 tuh kayak gini tuh. Iya benar. Oh, jadi ternyata. tahu. Nah, dan mungkin buat Mas Henry juga ntar, oh ternyata Mas Henry ini nemuin cara buat ekosistemnya ini nggak gampang guys, ya kan gitu. Butuh berapa belas puluh tahun ini. Nah, ya manusiawi lah. Iya. Kita butuh pengalaman untuk Iya. Jadi bangunnya ya kan yang antum baru apa direvisi panjang kayak cerpen aja ngeluh ya kan. Mas Henry udah jatuh bangun berapa kali ya kan. Iya. Udah. Ya udah pernah nggak terhitung sih. terprosok pun pernah jadi ya udah makanya istilah. Ini gokil. Ini kita udah ngobrol panjang lebar, ya kan? Hampir 3 jam ya? Apa udah 3 jam? Hampir 3 jam. Hampir 3 jam. Gila. Dan ini Hampir. isinya momen banget sih ini bisa ngobrol sama Mas Henry lagi Waduh, nih, ya kan? Makasih banget loh. Thank you banget loh Mas, ya Thank kan? you. Kita juga Makasih banget loh. banyak. Udah mau sharing-sharing nih Mas sama teman-teman yang ada di sini nih Mas. Gue sih terbuka untuk sharing. Makanya kan gue seperti yang gue bilang dari awal kan gue nggak mau ngekip ilmu apapun. Kalau yang bisa gue share gitu. Kalau memang bukan kalian gue ya gue ceritain, tapi ya sebatas gue aja yang gue tahu gitu. Gue jujur aja sih gitu. Apa aja yang bisa gue share. Ya kalau dari aku sih alhamdulillah Mas, ini cukup banget, udah kenyang banget, jangan ditambahin lagi. Ntar dulu Mas, off cam aja. Habis ini berarti ngobrol lagi anjir. Seru ini sih gokil ya kan. Oke, kalau dari kita berdua sih udah aman sih Mas gitu. Dari Mas Henry sendiri gimana? Ada mau tambahan atau gimana untuk teman-teman di sini untuk kita? Enggak, paling ya itu dari pengalaman gue ya, cuman gue itu aja sih. Ingat aja di atas langit ada langit. Terus ilmu padi menunduk aja. Kalau makin berisi makin menunduk, udah itu. Udah pasti lu akan ya mudah-mudahan bisa lancar semua. Yo, amin. Thank you untuk di sini Mas Henry udah mau podcast ya kan, udah mau diganggu waktunya sampai bahkan 2,5 jam nih, gila. Waduh. Makasih juga dikasih kesempatan loh buat sharing-sharing. Aman Mas. Ya kan, gitu. Terima kasih malah. Makasih banyak Mas. Maaf kalau dari kita ada salah kata ya Mas ya. Mungkin gue juga salah kata. Gue mau maaf banget ya. Ya, sukses juga buat VCX-nya, buat Mas Henry ya kan. Ditunggu IP terbarunya. Yo, itu dia guys. Ya, lancar juga prosesnya. Amin. Amin. Terima kasih doain. Harus. Amin lah selalu ya kan. Thank you ya Mas ya gitu. Udah mau thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mas.